have half, setengah, understand what was paid for our salvation. Kita setengah mengerti pun tidak apa yang dibayar untuk keselamatan kita. But we will eventually understand a little more what the death of Jesus on the cross will be. When we enter heaven. Amen. Karena sekarang kayu salib kita nggak pernah lihat. Karena kayu salib terjadinya 2000 years ago. Jadi we always talk about the cross, the power of the cross, but we never actually see it. And we know there are those who have been saved but are lying in a grave, but we haven't seen them in heaven yet. Right. And we believe by the power of Jesus we can be saved from sin, but we're not in heaven yet. So here we are talking about the cross, preaching about the cross, sharing about the cross, singing about the cross, but we haven't seen the reality of what will the cross be when we actually enter the pearly gates of heaven. Amen. Because waktu masuk kerajaan surga baru, Nyonya bilang, baru kita lihat inilah hasil kayu salib yang dibayar oleh Tuhan Yesus. Amen. This is what Jesus did on the cross. Berjubel-jubel orang yang selamat. Inilah hasil kayu salib. Amen. Kita lihat surga yang nggak bisa diimajinasikan oleh manusia sekarang. Betapa indahnya. Jadi bilang indah aja nggak tahu indah karena nggak pernah lihat. Tapi dengan iman saya tahu indah, lebih indah dari yang bisa diimajinasikan. Jadi pas masuk, waduh, ini hasil kayu salib. Wow. Wah, rugi sekali kalau pas selamat. Nah, kita dengan iman bilang rugi, apalagi kalau sudah di situ. Wah, kok bisa nggak masuk surga? Karena the old rugged cross. Amen. Tapi sekarang dengan iman, saya terima pengorbanan Tuhan Yesus. Karena saya tidak mau miss hidup selama-lamanya dengan Tuhan Yesus. Nah, iman. So thank you George for the old rugged cross. Satu kali kelak, saudara-saudara. Kalau sudah capek dengan dunia dosa dan setan, satu kali kelak dengan segera Tuhan akan datang dan menjemput kita pulang ke surga di mana tidak ada dosa. Puji Tuhan. Bukankah itu sebabnya kita berbakti dalam roh dan kebenaran? Bukankah sebabnya kita di sini sekarang berbakti karena kita mau sungguh-sungguh benar-benar menjadi suci melalui firman Tuhan? Ya. Pertanyaannya bagaimana kita bisa jadi suci dengan firman Tuhan? Akan dijawab sedikit daripada presentation khotbah kita hari ini. Bagaimana? Dan khotbah ini adalah cuplikan sedikit daripada presentation yang akan diberikan. 3 presentation diberikan di Utah nanti. Jadi ini cuplikan sedikit kuasa Tuhan untuk menyelamatkan kita. Mari kita lihat. Judulnya adalah The Will. Bahasa Indonesianya kehendak. Tapi kata kehendak itu kurang mantap ya. Mari kita lihat bahasa Inggrisnya the will. Apa sih the will? Karena kan I submit my will, not my will but your will, betul? Ya. Right. Nah, apa itu the will? Kalau nggak ngerti, kita nggak tahu apa yang kita submit. So Lord, I submit my will and then I don't even know what I'm submitting. Ini dia. Mari kita lihat. The will. What is the will? Apa itu will? Betul? What is the will? Steps to Christ 47. This, the will, is the governing power. Jadi will itu adalah power yang govern, yang menguasai di dalam nature manusia, power untuk mengambil keputusan, power untuk memilih.
Jadi saya datang hari ini ke sini karena saya menggunakan saya punya will untuk ke sini. I'm here because I choose using my will to be here this morning. That's why I'm here. Or somebody's will is making you here. But the will is the governing power to decide or to choose. Jadi will itu adalah kuasa untuk ambil keputusan dan kuasa untuk memilih. Jadi setiap kali saya pilih, saya sedang menggunakan saya punya apa? Will. Semua tergantung dari right action of the will. Kalau saya berdosa karena saya pilih untuk berdosa. Karena saya nggak pernah bisa dipaksa setan untuk berdosa. Satan cannot force me to sin. When I sin, I use my will to sin. Itu. Jadi pertanyaannya, kenapa dan saya pilih untuk berdosa? Karena itulah kehendak saya. Masa saya punya kehendak? Iya, itu yang kamu pilih. Artinya saya punya will hancur dong. Udah bobrok. That means my will has been corrupted. Because I don't want to sin, betul? Mau sin nggak? No. Kenapa bikin? Because saya choose. Siapa yang choose? My will. Wait a minute. That means I will to sin? Yes, even though I don't want to. Oh man. This is terrible. My will has been corrupted. Kita teruskan. Christ Object Lesson 356. Dia act, mengambil satu tindakan berdasarkan prinsip yang dia sudah biasa lakukan. Betul? Kalau pagi gosok gigi, kenapa? Karena memang saya sudah biasa gosok gigi. I brush my teeth because that's what I'm accustomed to do. Jadi kita punya tindak tanduk itu tergantung dari apa yang saya sudah biasa lakukan. Dan dengan demikian tindakan saya diulang-ulang terus menjadi satu habit. Dan habit yang diulang-ulang menjadi karakter. Dan karakter menentukan keselamatan. Tetapi yang saya bikin setiap hari itu, yang saya ulang-ulang, itu yang tentukan saya punya will. Jadi saya punya will menentukan saya punya karakter, saya punya will menentukan saya masuk surga atau hilang. Betul? Jadi kalau saya bilang, saya pagi ini mau begini, yang bikin saya mau bikin itu apa? Saya punya will. Dan setiap pagi saya bikin ini, jadi apa? Jadi habit. Setiap pagi saya bikin, habit saya bikin, jadi apa? Karakter. Dan kalau salah karakter, salah pintu. Siapa yang tentukan masuk surga? Saya punya will. Tapi will saya suka apa? Berdosa. Karena willnya. Walaupun saya tahu dosa nggak enak sekarang, tapi will tetap aja bikin yang enak. Jadi kuncinya di mana? Will. Kuncinya di will. Walaupun saya tahu kalau saya begini masuk penjara, saya tetap bikin. Walaupun kalau saya tahu kalau minum minuman keras akan mabuk, nanti livernya hancur, tetap saya bikin. Karena saya punya will lemah. Lemah saya punya will. Tuh. Itu kondisi manusia setelah jatuh dalam dosa. Nggak ada kuasanya lagi. Walaupun suka tapi nggak bisa. Dan yang nggak bisa itu yang dia suka. Perkataan dan tindak tanduk membentuk karakter. Dan saya punya perkataan karena will saya mau pakai kata itu. Tindak tanduk saya karena will saya mau bertindak tanduk. Artinya will saya menentukan saya punya karakter. Dan yang masuk surga ada karakter. Jadi kira-kira will itu penting? Penting sekali. Bukan main pentingnya. Semua tergantung dari kita punya pilihan. Kita punya pilihan lah yang menentukan semuanya. Kita punya pilihan yang menjadi habit, yang menjadi karakter, tergantung kita punya pilihan. Yaitu kita punya will. Karakter kita dibuat karena kita punya choice of words and
action. Tapi saya pilih untuk gunakan itu karena sudah menjadi karakter. Artinya kalau rubah karakternya bisa dirubah nggak? Bisa. Mundur kemana? Habit bisa dirubah? Mundur kemana? Choice bisa dirubah? Mundur lagi. Harus ganti apa? Will. Kalau ganti will, semuanya terubah. Ganti will, semuanya rubah. Semuanya dirubah. Karakter akan determine bagaimana saya akan spend saya punya eternity. Mulainya dengan will. Adam sebelum jatuh dalam dosa. Mari kita lihat will Adam sebelum jatuh dalam dosa. Adam before sin. Kejadian 1:26. Tuhan berkata, mari kita jamak menciptakan manusia sesuai dengan kita punya image, seperti mirip kita. Okay. Jadi Adam dan Hawa dibentuk sesuai dengan image Tuhan dan sama dengan Tuhan, likeness. Manusia sama image-nya di luar dan karakter. Itu waktu masih murni, baru keluar dari tangan ciptaan Tuhan, sama dengan penciptanya. Bukan cuma sama karakternya, lalu Tuhan itu melayang-layang, manusia ada bentuk, di luar pun sama. Ada tangan, ada mulut, ada mata. Walaupun Tuhan nggak tergantung itu, tapi Tuhan pun ada. Karena Tuhan Yesus di bumi, waktu setelah bangkit, when Jesus after the resurrection, does he have hands? Yes. Mouth, tongue, and actually touch? Atau tembus tangannya? Nah. Dan bukan model-model yang digambarkan oleh kartun-kartun. Manusia dalam kartun, manusia punya muka gede, matanya gede, ini itu untuk hancurkan image Tuhan. Jadi kalau nonton itu, lama-lama kita pikir itu. By beholding, we become changed. The Lord did not make man to be redeemed. Tuhan menciptakan manusia bukan untuk diselamatkan. Artinya dia nggak harapkan untuk dia hilang, jatuh. Waduh, wow, bukan main. Jadi Tuhan mau, oke, saya mau ciptakan manusia, tapi saya mau bikin sesuatu karena saya tahu dia jatuh dalam dosa. Enggak, dia bikin seakan-akan dia nggak akan jatuh dalam dosa. Hebat ya. Tapi bear his image, artinya Tuhan punya image sama dengan image kita, yaitu nggak perlu diridim. But melalui dosa, manusia kehilangan image Tuhan, hilang image-nya, luar dan dalam hilang. Tuhan menciptakan manusia, setiap tenaganya bisa menjadi tenaga daripada pikiran ilahi. Jadi the divine mind adalah divine mind of Adam and Eve. Bayangkan the mind. Of course nggak akan persis sama mindnya kan, because we can never be like God in mind. But connect dengan Tuhan mindnya. Ingat waktu penciptaan, lalu Adam ditanya kepada Tuhan, kamu mau kasih nama apa itu binatang? Dia bilang, saya mau kasih nama kuda. Dan Tuhan setuju nggak? Setuju. Oke, yang berikut apa? Domba. Tuhan setuju? Setuju. Apakah waktu Adam bilang domba, Tuhan bilang, enggak, ini singa. Enggak, domba saya setuju. Karena mainnya apa? Connect. Sama, connect. Itulah rencana Tuhan untuk kita. Rencana Tuhan. Tahu nggak Adam berkomunikasi dengan binatang dan pohon. Adam komunikasi dengan pohon, sebagaimana Sulaiman juga dengan burung-burung. Komunikasi, saya nggak tahu caranya bagaimana. Pokoknya dibilang berkomunikasi dan berbicara dengan pohon. Boleh bicara dengan pohon, jangan bicara dengan ular di pohon. Nah, itu beda.
Itu beda. Itu ada bedanya. Jadi kita teruskan lagi. Dia selalu cari untuk bring the human mind into association with the divine. Jadi Tuhan mau kita selalu connect dengan dia. Jadi dia begini. Manusia selalu Tuhan mau di mana banyak pohon, banyak bunga, banyak sungai. Always in nature. Karena through nature God brings man into association with him. Lalu manusia build bangunan, build freeway, build mobil, semua hilang semua nature. Mana communicationnya? Hilang juga. So God always want to connect with us through nature also. Now, mari kita lihat karakter Adam dalam penciptaan waktu dia diciptakan. Ini will, ini hubungan dengan will semua kan? Adam diciptakan di dalam image of God dan dikasih waktu probation. Dia memiliki organism yang develop perfectly. Perfect developed organism. Wow. Semua faculties harmonize, semuanya connect, harmony 100%. Jadi kalau 100% murni Adam, semuanya klik, connect. Semua emotionnya, words, action, perfect conformity to the will of his maker. Adam bikin ini, that's my will. Adam bikin ini, that's my will. Adam bikin ini, that's what I would have done. Semuanya. Kalau kita sekarang, oh that's not my will, not my will, not my will. Kalau Adam, that's my will, my will, my will, my will. Aduh, 6.000 hancur. 6.000. Ingat, tapi Tuhan mau tunjukkan, saya akan kembalikan manusia seperti semulanya. Setan bilang, nggak bisa. Nah, kita lihat kuasa Tuhan nanti. After God had made every provision for the happiness of man, segala macam yang dibutuhkan untuk manusia senang dan supply semua yang dibutuhkan. Sekarang dia uji loyalty-nya Adam. Perlu apa? Ujian. Perlu apa? Kesediaan. Perlu. Oke? Sudah puas? Uji sekarang. Sekarang uji. Kenapa? Karena Adam juga ada will-nya yang harus di-develop berdasarkan choice-nya. Oke, semua perlu, nggak ada alasan. Karena kalau, aduh, kenapa nggak kasih itu? Aduh, terlambat. No, semua butuh, kasih. Oke, sekarang uji. Mari uji. Seandainya pasangan itu obey apa? Obey his will. Ini dia. Kalau obey the will, manusia akan dibuat sama dengan malaikat, naik derajat. Naik derajat. Setiap kali bicara tentang malaikat, saya sangat hati-hati. Sementara mereka sedang mengawal kita masing-masing. Jadi, you know what? Mau dibawa di atas urusan Tuhan, pokoknya saya mau rendah hati. Malaikat sedang menjaga kita. Malaikat senang dengan kita punya company kalau kita belajar tentang Alkitab. Mari kita lihat will-nya. It was possible, memang bisa untuk Adam sebelum jatuh untuk membentuk karakter yang righteous dengan obedience. Artinya karakter Adam masih bisa bertumbuh dong. Tapi harus apa? Obey. Jadi Tuhan ciptakan, sekarang dia mau dia bertumbuh berdasarkan obedience. Bisa bertumbuh. Tapi dia gagal untuk obey, dan karena dosa, nature sudah jatuh, dan sekarang kita tidak bisa bikin kita punya diri righteous, atau kita nggak bisa obey lagi. Pas jatuh, nggak bisa obey. Apa itu obey? Yang bikin orang obey apa? Will. Artinya will-nya sudah bertentangan dengan will of Father. Jadi yang saya mau bikin, saya mau, tapi yang saya bikin yang nggak boleh.
Dan memang sudah begitu. Memang sudah begitu. Nggak ada orang yang bilang, oh kamu semua saya bisa kok. Nggak ada. Nggak ada yang bisa begitu. Sangat hopeless nampaknya. Sangat hopeless. Mari kita lihat will setelah jatuh dalam dosa. Mari kita lihat will setelah jatuh dalam dosa. Mari kita lihat willnya. Ini will ini yang membentuk karakter yang sangat penting ini pada jatuh dalam dosa diberikan kepada kuasa siapa? Setan. Aduh. Jadi setan bilang, saya mau ini, saya bilang yes. Setan bilang kiri, yes. Saya mau kanan kok, enggak kiri, oke. Padahal maunya kanan. Jadi saya tahu kanan benar, tapi saya pilih kiri karena yang kuasai saya punya will siapa? Setan. Dan setan bilang kiri, walaupun Roh Suci bilang kanan. Karena sudah dikuasai siapa? Setan. Karena setan nggak ambil karakternya, dia nggak ambil habitnya, dia nggak ambil choice-nya, dia ambil Will-nya. dia ambil sumber mata air yang keluar semua contaminated. Pintar sekali dia, tapi pintarnya bodoh. Kenapa bodoh? Kalau kita bilang setan pintar, pintar bodoh. Kenapa pintar? Memang pintar dia. Kenapa bodoh? Kok bisa melawan penciptanya? Itu bodoh. Kok bisa pikir mau menang lawan Tuhan? Nah itu bodoh. Dia sejak saat itu selalu bekerja untuk melakukan will-nya and to do his own pleasure di dalam pikiran saudara dan saya. Habis kita. Dia kuasai kita punya will dan dia mau bekerja his own will according to his own pleasure di dalam pikiran saudara dan saya. Jadi kenapa sih saya selalu begini? Karena dia yang kuasai. Di sini dia udah jatuh kan? Sudah jatuh, ini sudah jatuh. Jadi habis manusia, habis. Dan Tuhan lihat, kasihan. Hasil dosa kok. Begitu Tuhan. Hasil dosa kok. Dia bilang, no. Saya akan rebut kembali. Saya akan rebut will-nya. Karena kalau direbut, apanya yang direbut? Will-nya. Ini dia. Jadi setan kuasai will-nya, Tuhan mau ambil will-nya kembali. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Itu dia. Bagaimana caranya? Dan dia mengerjakan kehendaknya supaya kita menderita dalam hidup kita di dunia yang singkat ini. Sudah singkat menderita lagi. Sudah melarat, malang, buta, miskin, panjang lagi. Ini dia setan bilang, oh ini ciptaan Tuhan ya. Waduh. Ini dia, Roma 7. Kalian tahu ini ayat kan? Untuk yang saya tahu di dalam saya, yaitu di dalam daging saya, tidak ada yang baik. Di dalam daging tidak ada yang baik. Karena untuk will saya, di dalam will saya, memang ada will, tapi untuk melakukannya saya nggak tahu gimana. Karena dikuasai setan. Aduh. Jadi memang saya mau nggak berdosa, tapi kenapa enak dan terus-terus dan karena yang kuasai setan. Setan bilang, saya tahu kamu tahu nggak boleh, kamu udah dengar gospel sudah tahu, tapi kamu nggak bisa berhenti karena saya sedang pegang kuncinya. Wow. Tuhan saya nggak mau. Setan bilang, selama saya pegang kunci, bilang aja nggak mau terus. Karena yang pegang kunci saya. Bagaimana kita kasih kuncinya ke tangan Tuhan Yesus sekarang? Oh, waduh, habis setan. Habis setan. Kita terus lagi. Karena yang baik saya nggak bikin, tapi yang evil yang saya nggak mau bikin itu yang saya bikin. Sudah pernah tahu itu manusia? Ini benar, kok nggak dibikin? Ini salah, kok yang dipikir? Saya nggak mau. Tapi setan bilang, siapa dulu pegang kunci?
ketahuan kedoknya ya. Ketahuan kedok setan. Karena saya suka hukum Tuhan. Di dalam saya suka. Tapi saya lihat ada hukum lain yang berperang dengan hukum saya. Sedang begini. Yang baik, yang jahat lebih kuat. Aduh, bagaimana? Dan membawa saya ke dalam tawanan hukum dosa. Oh, manusia yang wretched, cilaka. Saya cilaka, Paulus bilang, cilaka saya. Siapa yang bisa luputkan saya dari badan yang mati ini? Now, body of this death, ialah, kalau kita lihat ceritanya Paulus, this zaman-zaman dulu orang kan diikat dengan orang mati kan? Sampai busuk sama-sama. Jadi kalau dipanis, dia diikat dengan orang mati. Sampai mati. Ini punishmentnya. Jadi dia harus hirup orang mati punya. Diikat. Jadi Paulus bilang dia punya tubuh kerohanian seperti diikat dengan orang mati. Dia bilang, siapa yang meluputkan saya dari saya punya genggaman setan ini? Dia bilang. Karena yang saya mau hirup segar, yang dihirup saya orang mati punya bau. Who shall deliver me from this body of this death? The answer is Jesus Christ. Amen. There's only one answer. Who shall deliver you and me? Kita semua dari bumi yang sudah jatuh dalam dosa kan? Iya. Kita bisa mengerti ini kan? Sangat mengerti saudara-saudara. Struggle-nya sangat mengerti. Puji Tuhan melalui increase of knowledge yang dia berikan. Inilah tujuannya, supaya kita dibebaskan dari genggaman setan. Hasil daripada makan buah pengetahuan baik dan jahat dinyatakan dalam pengalaman setiap manusia. Oh, benarnya bukan main. Saudara dan saya mengalami yang sama. Yang sama. Di dalam nature-nya ada kecenderungan untuk melakukan yang jadi seperti tower pizza itu memang udah miring begini. Jadi kalau miring begini dibilang, kalau miring begini Tuhan bilang jatuhnya ke sini. Bagian memang jatuh udah miring ke sini. Gini dia. Setan dorong ke sini, oke, perintah Tuhan kamu harus ke sini. Loh, saya udah begini. Seakan-akan Tuhan mau gimana lagi, betul? Gimana lagi? There is a nature bent, memang condongnya untuk evil. A force, kuasa, tanpa ditolong, nggak bisa ditolak. Nggak bisa ditolak. Ngerti itu? Yes. Nggak bisa. Karena kayak gini, saya sudah dalam kondisi begini. Lalu didorong, bagaimana? Ya jatuh. Ya jatuh. Jadi kalau nggak ditolong, ya jatuh. Untuk menahan kuasa ini, to attain that ideal which in his inmost soul he accepts as alone worthy, he can find help in only but one power. Jadi sudah begini pun, sudah mau jatuh, dan didorong, ada cuma satu kuasa yang bisa menolong saya. Cuma satu kuasa. Dan kuasa itu is Christ alone. Oh man, Jesus is the answer indeed. Kerjasama dengan kuasa itu adalah our greatest need indeed. Amen. Dalam semua educational effort, pendidikan apapun, should not cooperation ini adalah tujuan yang tertinggi dari segala macam education. Amen. Kalau kita punya pendidikan ujung-ujungnya nggak bisa ditolong Kristus untuk berdosa, sia-sia education itu. Iya. Semua pendidikan yang paling tinggi aim-nya ialah untuk kerjasama dengan kuasa ini yang hanya bisa menolong manusia untuk melawan setan yang sangat berhasil selama ini. Selected message 1-1. Justice demand bahwa dosa nggak hanya diampuni, tapi orang itu harus mati.
Jadi justice bilang, jangan ampuni, dia harus mati. Ampuni, dia harus mati. Itu justice. Tuhan dengan pemberiannya, anaknya, match atau memenuhi dua-duanya. Dengan mati, dengan dia mati, dia exhaust. Exhaust artinya memenuhi dua-duanya, penaltinya dan memberikan pengampunan. Jadi Tuhan Yesus mati, dia kasih ampun, dan dia mati yang dituntut oleh apa? Law. Manusia melalui dosa sudah diputuskan hubungannya dari sumber kehidupan. Jiwanya sudah menjadi lumpuh oleh karena pekerjaan setan, pencipta dosa itu. Dia sendiri tidak mampu untuk sense dosa, tidak bisa untuk appreciate dan appropriate nature-nya Tuhan. Gak bisa, sudah disconnect semua. Jadi setan lagi feast kan? Dia lagi feast. Jadi kuncinya apa setan bilang? Jangan connect kembali. Jangan connect kembali ke kuasa yang bisa merubah kamu. Jangan connect kembali. Karena kalau connect kembali, dia bilang habis, kuncinya harus diserahkan kembali. Itu yang setan mau, saudara-saudara. Kita mau izinkan itu? No way. No way. Seandainya di dalam kuasanya sendiri tidak ada di dalamnya, di dalam natural heart yang menginginkan hal-hal rohani, itu pun nggak ada keinginannya. Nggak ada di dalam tubuh manusia yang ingin hal-hal surgawi. Nggak ada. Disconnect. Dan setan is having a feast. He's having a party. Bilang, man, these people belong to me. Sampai Tuhan Yesus datang. Ngapain kamu ke dunia ini, katanya? Saya mau connect dengan kuasa Tuhan. Aduh, nanti hilang kuasa saya. Lihat kenapa dia berusaha supaya kita jangan belajar Alkitab, jangan berdoa, jangan merenungkan kasih Tuhan, karena itu bikin connect kembali. Dan kita bilang, sialan, rupanya bisa saya. Sementara ini saya pikir sudah hopeless, padahal bisa. Ini dia, setan gak mau itu. Ada power yang bewitching daripada setan. Semua cara setan dan cara-caranya setan untuk menganjurkan sudah diberikan kepada manusia untuk prevent hal-hal yang baik. Semua diblok supaya yang baik sedikit pun dihalang semua. Bukan main setan kejamnya ya. Dia nggak mau satu titik yang baik pun kita cicipi. Dia blok semua. Dan pas pekabaran untuk diselamatkan akhir zaman, kira-kira dia blok juga. Dia nggak mau kita connect, karena kalau connect, tipuan dia bahwa kita nggak bisa untuk dikembalikan, dinyatakan bisa rupanya. Jadi kalau ada kelompok yang bisa sempurna, dia benci nggak? Dia benci sekali. Bisa dengan kuasa Tuhan, bisa kehendak kita seperti Adam, bisa. Dia benci sekali. Dan kelompok itu selalu cuma kecil. Makanya dia bilang cuma kecil, kita hapus saja. Kita tendang, kita injak aja, cuma kecil kok. Tapi yang kecil ini yang akan mematuk dia punya kepala. Semua kuasa yang diberikan Tuhan, ya kan? Ini masih orang berdosa. Semua kuasa, faculty, power yang Tuhan berikan kepada dia, dia gunakan untuk serang Tuhan. Bayangkan itu. Tuhan berikan berkat, dia gunakan berkat untuk serang Tuhan. Dia berikan berkat, dia berikan untuk... Jadi semua yang Tuhan kasih, setan putar, serang Tuhan kembali. Begitulah betapa jauhnya kita terpisah dari Tuhan. Sampai berkatnya menjadi kutukan kepada pemberinya. Walaupun Tuhan mencintai saudara dan saya, dia tidak bisa memberikan semua itu karena nanti digunakan untuk diserang kembali. Bayangkan,
Setan memang sudah tipu kita, saudara-saudara. Dia sudah kasih hancur kita. Sudah kasih hancur. Tapi Tuhan tidak akan ditaklukkan setan. Amen. Tuhan bilang, no, saya nggak akan di-defeat. Dia kirim anaknya. Dia kirim anaknya ke dunia ini, supaya melalui anaknya mengambil saya dan saudara punya nature, humanity, bersatu dengan divinity, dan bisa mengangkat manusia dengan moral value Tuhan. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia kecuali melalui Tuhan Yesus sebagai manusia connect dengan Bapa. Jadi sekarang di blok bagaimana mau connect? Gimana connect? Gak bisa, karena semuanya najis. Tuhan datang, dia berdiri di tembok pemisah. Manusianya hadap sini, divinity-nya hadap Bapa. Melalui dia kita connect. Amen. Melalui Tuhan Yesus kita connect ke Bapa. Amen to Jesus. Amen. There is no other way for man's salvation but through the humanity and the divinity of Jesus Christ. Mari kita lihat nature Christ. Pintu satu-satunya kita bisa connect dengan siapa? Bapa. The nature, this nature of Christ is the open door to the Father. Amen. For verily he took not on him the nature of angels. Artinya dia lebih rendah dari malaikat sekarang. Bukan main, dia lebih rendah dari malaikat. Ya, dia ambil kepada dirinya benih Abraham. Benih Abraham semua berdosa. Bukan berarti dia berdosa. Semua sudah dihancurkan oleh dosa. Oleh sebab itu, dia dibuat seperti saudara-saudaranya, supaya dia bisa menjadi imam besar yang berpengasihanan, karena dia bisa mengerti kondisi kita kan, dan mempersatukan kita kembali, dan himself, supaya dia sendiri menderita untuk dicoba atau di tempted, agar dia bisa tolong orang yang dicobai. Jadi saya manusia nggak bisa lagi connect dengan Bapa kan, karena saya selalu berdosa. Tuhan Yesus datang dalam bentuk saya sebagai manusia, bentuk form 100% saya, dan dia bilang dalam bentuk kamu saya tunjukkan kamu nggak perlu berdosa. Kalau Tuhan datang dalam bentuk Bapa, apa gunanya dia datang ke bumi? Ngapain datang ke sini kalau mau tunjukkan bahwa memang saya nggak bisa? Dia datang untuk tunjukkan manusia dalam kondisi manusia bisa. Makanya setan marah waktu dia datang. Kok kamu mau ungkapkan tipuan saya sih? Saya sudah bilang seluruh dunia enggak, dan sudah percaya, kamu datang bilang bisa lagi. Ini dia. Coba kita pikir humiliation Kristus. Dia rendahkan dirinya. Dia ambil fallen, suffering human nature yang sudah diinjak-injak dan dinajiskan oleh dosa. Itu nature yang diambil. Dia ambil kita punya penderitaan. Dia pikul kita punya grief and kita punya shame. Firman menjadi daging dan berdiam di antara kita. Karena dengan association, dengan melakukan ini, dia bisa mengerti kita punya sinful, sorrowing sons and daughters of Adam. Dia ambil kita punya kondisi supaya dia bisa mengerti. Waktu kita ke Bapa, Tuhan saya menderita. Dia bilang, saya mengerti penderitaan itu, saya pun menderita. Tapi saudara tidak perlu jatuh. Karena saya juga menderita, tapi saya nggak pernah jatuh. Nah kalau dia datang sebagai Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan tolong saya capek begini. Saya nggak ngerti, gimana sih rasanya menderita?
mari saya tolong kamu. Bagaimana mau tolong kamu, bukan saya? Dia harus dalam human nature? Harus. Nah, kita harus mengerti human nature Tuhan Yesus. Karena itu adalah satu perdebatan besar akhir zaman. Di mana ada kontroversi datang dalam kondisi Adam sebelum berdosa atau setelah berdosa itu besar sekali. What love? Satu kasih yang besar. What love? What amazing condensation, atau what amazing dia turun merendahkan dirinya. Amazing. Ini kita nggak bisa mengerti, saudara. Kita nggak bisa ngerti kecuali kita sudah di surga, baru kita lihat berapa jauh dia turunnya. Kalau kita di dalam got, lalu orang turun ke got, kita nggak ngerti. Tapi kalau dari atas lihatnya, jauh sekali turunnya. Baru kita ngerti masuk surga berapa jauh dia turun. The King of Glory proposes to humble himself to fallen humanity. Aduh, we just cannot understand that. He would place his feet dalam Adam punya langkah-langkah. Dia ambil fallen nature to engage, to cope, atau cope, apa Indonesianya? With the strong foe, artinya melawan musuh yang kuat. Dan triumph, yang sudah taklukkan Adam, sekarang Tuhan Yesus mau taklukkan dia. Dia datang untuk taklukkan setan. Dengan melakukan ini, dia buka jalan untuk keselamatan. Jadi dia harus taklukkan setan dalam kondisi kita. Pas dia taklukkan, dia buka jalan. Dia bilang, bisa saudara-saudara, nggak perlu kecewa. Ada jalan keluar, dia harus taklukkan dulu. Mari kita lihat bagaimana menderitanya dia waktu taklukkan. Cry unto the Lord. Jadi kalau digoda, berseru kepada Tuhan. Lord, help me. Cast yourself, helpless, unworthy, upon Jesus, and claim His very promise. The Lord will hear. Tuhan akan dengar. Karena Dia tahu berapa kuat keinginan manusia itu. Dia tahu. Jadi waktu digoda, Tuhan tolong. Dan Tuhan bilang, saya mengerti. Saya mengerti. Dan saya pun tahu kamu tidak perlu jatuh. Jadi kalau digoda, at least pikir itu dulu. Jangan jatuh dulu baru Tuhan ampuni. Itu sih Adam sudah bikin. Sebelum jatuh, Tuhan tolong. Saya mau bilang ya, kita jangan panggil Tuhan sementara sudah pakai ski dan sudah turun gunung. Jadi pakai ski. Lalu sudah mulai turun baru Tuhan tolong. Nggak akan, karena sudah turun. Minta tolongnya sebelum turunnya. Aduh, saya pengen turun sekali, saya pengen turun. Di situ minta tolongnya. Nah, udah pakai ski, udah turun, Tuhan tolong. Nggak bisa. Karena yang sudah kuasai saya siapa? Nanti udah babak belur dulu baru Tuhan tolong. Jadi minta tolongnya jangan di bawah, sementara masih di atas. Nanti kita akan discuss lebih banyak lagi tentang will. Mari kita lihat godaan, temptation. Semua orang digoda. Waktu digoda, dia ditarik. Dia punya mind ditarik oleh dia punya lust, keinginan daging. Jadi keinginan dagingnya lah yang tarik. Jadi saya begini lalu keinginan daging yuk ke situ yuk. Kemana kamu gitu. Jadi keinginan daging saya yang tarik saya punya lust. Langsung lihat ke situ. Kenapa lihat? Sampai situ. Lalu di entice artinya bikin kayak menarik gitu. Jadi ditarik lalu bikin menarik. Jadi waktu saya digoda, saya gini, saya punya keinginan daging digoda. Sudah berdosa nggak? Sudah berdosa? Waktu gini, pas lihat, sudah berdosa? Belum. Baru di-invite. Baru dikasih invitation. Invitationnya, mari berdosa. Semua orang yang digoda, he is drawn away oleh dia punya own lust and entice. Jadi ditarik perhatiannya.
sesuai dengan keinginan dagingnya. Tarik gini. Zup. Sekarang kita tanya, apakah orang buta akan digoda dengan penglihatannya? Orang buta bilang, saya nggak pernah bisa berdosa dengan melihat-lihat. Iya, orang buta. Jadi masing-masing berbeda. Jadi jangan bilang orang, kenapa sih kamu lemah lihat-lihat? Itu kelemahan saya. Kamu kalau dengar lemah juga. Masing-masing ada dia punya lust. Ada lustnya. Masing-masing. Jadi kita selalu harus saling menolong. Jadi waktu ditarik, hah? Belum. Mari kita lihat human nature. Jadi waktu ditarik, guess what? Di situ saya minta apa? That's when I ask for help. When I'm enticed, like, why do I look over there? Oh, that's why. Don't say that's why. Lord help me. Bukannya, oh man, betul. And then, Lord, please help me, but I really don't want you to help me. Later, I'll forget about eternal life. Oh man, oh Lord, help me. Oh my goodness. Woo. Isn't that our experience? Yes. Isn't that our experience? Yeah. Wah, bukan main. Human nature. Semua orang digoda dengan desire and lust di dalam nature-nya yang drive dan war and clamor untuk berdosa. Karena itulah keinginan daging yang dikuasai setan. Berdosa. Dan saya bilang, saya sudah belajar prostitut, nggak boleh. Tapi kenapa mau terus? Kenapa masih mau? Saya tahu nggak boleh kok. Karena will-nya yang pegang belum Tuhan. Belum dipegang Tuhan. Dia mau belajar present truth, kalau will-nya di setan, dia bilang belajar aja sampai malam-malam. Yang pegang siapa? What kind of human nature do you have in order to have almost overpowering desire and lust to sin? The fallen condition human nature, right? The human nature in its fallen condition was not the nature of Adam before the fall. Waktu Adam digoda, dia nggak bilang, aduh saya ingin sekali berdosa. Dia tahu ini dosa. Nggak bisa. Nggak ada keinginan. Kalau kita, keinginannya besar. Walaupun kita tahu salah. Kalau Adam, dia tahu salah. Enggak. Dia harus dobrak pintu itu. Saya akan berdosa walaupun saya nggak ada keinginan. Bayangkan saya. Karena itu dia buka pintu untuk setan. Adam knew it was false. He was not to eat. He knew. His human nature says wrong. No inclination to say it. No. But because he loves the wife so much, he opened the door for Satan, and now Satan enters according to his will. Because somebody opened the door. Did his wife say something to him to eat? Well, the beauty of the wife is one of the factors. And the fact that there was no other woman on earth. Hebrew 4:15. We have not an high priest. Kita ada imam besar yang bukan imam besar yang tidak bisa dijamah dengan kita punya perasaan. Karena Tuhan pun ditempted. Jadi tempted apa? Tuhan pun drawn away of his human nature, lust and entice. Tuhan pun dilakukan itu. Karena tempted apa tadi? Drawn away. Artinya Tuhan pun di drawn away. Jadi Tuhan sebagai manusia digoda terus gak? Untuk pria-pria, Tuhan Yesus digoda dengan wanita nggak? Walaupun nggak dibilang, so pasti. Karena in all points tempted. In all points. Jadi lihat goda, cuma dengar goda, semua digoda. Yet without sin. Bagaimana caranya? That's what I want to know. Gimana caranya? That's impossible.
Nothing is impossible to God. Amen. Berarti kalau In all points digoda. Bayangkan, saudara-saudara sudah digoda dalam all points? mau wanita ya. Belum. Kenapa belum? Setan bilang, ngapain kalau kasih keluar sebuah peluru kalau 2 peluru udah jatuh? Tuhan, semua peluru setan dikeluarin, jatuh ke tanah semua. Ini dia. Dia nggak pernah yield. Ini bedanya yield. Yield artinya, oke, ambil langkah. Jadi gini, kita melihat, oh, sudah di drone, sudah di entice, pas dia ambil langkah, yield. Sudah, saya bilang, you're mine, you're still mine. Tapi bagaimana kalau pas gini, no way. Lalu begini lagi, itu caranya. Dan bukan begini ya, oh no way, jalan gini. Aduh, bagaimana ya kalau saya ke sana? What if I go there? Bukan begitu. That's not overcoming. This is not overcoming. No way, Lord. No way, no way. Aduh, maunya di situ sih. No, I'm overcoming. Lalu pikirannya di situ. Is that overcoming? No, because next time, oh malah lari. Kalau begitu terus bilang, wah, indah benar ciptaan Tuhan. So, the key is, I must overcome and said, how? No way. That's so ugly. How can I look? No way. Lord, I love this one. I hate that one. That's overcoming. Itu yang tentukan apa? Will. I can of mine own self do nothing. Jadi dengan kuasa saya sendiri saya bisa bikin apa? Nothing. Bisa bikin apa-apa. Because Tuhan Yesus ini yang bicara siapa? Tuhan Yesus. Ini yang bilang, dalam saya punya diri sendiri, saya nggak bisa bikin apa-apa. Yang bilang siapa? Tuhan Yesus. Dan dia bilang, saya tidak mencari saya punya own will, but the will of the Father. Yang bilang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi kuncinya, waktu dia bilang, he was tempted in all points but without sin, because his will was connected to the Father's will. That's the key. That's the key. That's the key. Nah kuncinya, kalau Tuhan Yesus datang dalam bentuk manusia, dalam semua manusia, dan nggak ada dosa, dan dia bergantung kepada Father's punya will, where should we place our will? The Father's will. Yesus. And if we do, are we going to sin? No. Not only not sin, we're going to hate sin. Oh man, it's all about Tuhan. The Father's will. It's all about the will. Paul declare, I am crucified with Christ. Saya sudah disalibkan dengan Kristus. Tidak ada, there is nothing so hard. Nggak ada yang lebih sukar daripada saya punya will dipakukan. Jadi, emangnya gampang kasih willnya? Oh, suka. Tadi jawabannya, oke, gampang. Kasih aja kepada Bapa melalui Tuhan Yesus. Oke, Lord, here's my will. Guess what? To give that will to God is so hard. Oh man. Jawabannya gampang, prosesnya Susah. sukar. Makanya kita harus cari tahu bagaimana untuk memberikannya walaupun sukar. Christ was tempted dalam segala hal, tapi dia punya will selalu is on the side of. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Di Utah akan lebih detail ya. Ini baru cuplikan ini. Ini masih bagaimana tadi? Utah akan detail. Jadi saya punya will harus on God's side. Dia punya humanity. He had the same free will seperti Adam di Eden. Jadi Tuhan punya will ada, untuk berdosa ada. Untuk enggak ada pilihan, tapi dia selalu serahkan di mana? I'm putting it on my Father's side. So he said, it's not my will, it's always my Father's will. Tapi kuncinya bagaimana prosesnya? Itu kita akan baca lebih banyak lagi. Seandainya Tuhan Yesus bilang, will it? Dia bisa bikin batu jadi roti, bisa.
Kalau memang dia punya will. Tapi dia bilang apa? It's not my will. Oh, aduh. Jadi dia kalau mau berdosa bisa. Tapi dia bilang, but that's not my will, because my Father's will is not to sin. So, not my will, my Father's will. Selalu begitu. Tapi teori gampang, bagaimana prakteknya? Mana prakteknya? Dia bisa loncat dari gedung. Bisa. Bisa. Dia bisa tunduk pada setan. Bisa. Dia bisa. Itu dia punya will. Tapi dia bilang, Pak, it is written. Dia punya will adalah perfect obedience to God's will. So it's not my will. I'm gonna go by my Father's will. Jadi sudah dapat idea apa yang harus dibikin? Kita harus kasih kita punya will kepada siapa? Nah, memang bicaranya gampang kan? Memang betul kan? Nah, ini prakteknya. Inilah kita punya apa namanya? Kayak meeting nanti ini hanya untuk ini 3 hari hanya untuk dari dasar sampai pulang praktek, malam tidur praktek. Dan saudara-saudara seperti saya sudah bilang berhasil. Tapi berhasil kemarin, hari ini harus berhasil juga dan besok harus berhasil juga. Jadi bisa, caranya bisa. Saudara-saudara, saya praktekkan, bisa. Dan yang saya inginkan, Tuhan, saya nggak mau cuma itu, saya mau benci dan gak ada pikiran. Hilang. Tapi setan goda lagi, dia goda lagi, pakai lagi, hilang. Karena place my will on God's side. Christ's obedience to the Father's commandment is to be the measure of our Obedience. Itu standarnya. Mereka yang ikuti Kristus akan komplit dalam Kristus, harus keep their will surrender to the will of God. Jadi pagi-pagi saudara-saudara, mulai pagi-pagi, Lord, I surrender my will to you. Nah, sekarang dia tanya, George, I have to give this demonstration. George, could you stand up? George, thank you. Okay. Sekarang George ditanya untuk mau makan apa, okay? Mau makan daging-daging yang penuh dengan darah-darah, atau mau makan sayur-sayuran yang segar dan sehat? Bilanglah, George pilih apa? Saya mau yang berdarah-darah. Karena itu will dia. Tapi dia tahu dia harusnya makan apa? Sayur. Tapi dia punya will, dia punya kehendak sangat lemah, sehingga dia maunya apa? Dia mau daging, tapi dia tahu harusnya sayur. Jadi dia bilang, oke, bagaimana kalau campur daging dengan sayur? Kompromi. Bisa nggak kompromi? Bisa, tapi nggak boleh di mata Tuhan. Jadi George bilang apa? Saya serahkan, saya punya apa? Karena dia punya will, pilihannya selalu apa? Daging, walaupun dia bilang sedikit sayur. Ada sayurnya kok, I have vegetables, but di sampingnya steak. Itu dia punya will. Dia bilang, I give you my will. Okay? When the will is given, what do you want to eat, George? And George says, not my will. George, say, continue it. Not my will. But, and then I tell George my will. Makan sayur-sayuran dan buah-buah. Dan saya kasih kuasanya untuk pilih itu. Coba begitu. I give you my will. Okay, now my will is you eat vegetables. And I'll give you the power to choose that. Bisa nggak dia sekarang? Bisa. So it's not my decision, because I give my decision to God, my will. And then God's decision is, you eat vegetables. Now I said, okay, I know that, but I never have the power. Now I give you the power to choose that. Can you do it? Yeah. Oh man.
Jadi prosesnya bagaimana saya di situnya? Itu dia nanti. Bagaimana saya bisa masuk dan bilang, this is my will. It's not according to your will anymore. That's why every time tempted, not my will, but His will. His will. And His will is vegetable, and He gave me the power to do His will, and I do His will. Now Satan said, I have lost one soul to heaven. Step by step, saudara-saudara. Step by step. Bayangkan, bisa. Kita teruskan lagi. Character development. For it became Him for whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through. Jadi bagaimana proses development karakter? Harus menderita. Apa menderitanya? Willnya mau ini, will Bapak ini, dan satu tarik ke sini, tapi satu tarik ke sini, dan dia bilang, not my will, jadi saya ke sini. Menderita nggak? Tinggalkan itu. Menderita. Tapi melalui penderitaan, jadilah kupu dari kepompong. Kupu-kupu. Betul? Harus apa? Menderita. Jadi saya tarik ke situ. No Lord, no, that's not my will. No, that's my will, but not my will, and your will is that way. So, menderita nggak? Saudara-saudara, kalau nggak menderita, jangan harap. Jangan harap. Harus menderita. Artinya, kalau Tuhan Yesus nggak pernah berdosa, banyak menderita nggak Tuhan Yesus? Banyak. Tiap hari itu kita harus Dan dia digodanya banyak nggak? Banyak. Artinya penderitaannya pribadi untuk melawan keinginan dagingnya banyak nggak? Banyak. Jadi kalau dia menderita, kenapa dia menderita, saudara-saudara? Supaya dia bisa tolong saudara dan Saya. melalui penderitaannya. Pikir itu, pikir baik-baik. Dia menderita untuk saudara dan saya. Bagaimana saya bisa kalahkan dosa tanpa penderitaan? Kalau dia menderita untuk tolong saya dan saudara, bagaimana saya mau yang enak-enak aja? Bagaimana kalau dia menderita lalu waktu pencobaan datang, oh langsung aja iya. Sementara dia menderita supaya saya bisa menderita juga dan taklukkan dosa. Harus ada penderitaan. Do I have to struggle to say no, 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 betul? Walaupun saya mau di situ pusing amat, pokoknya no. Lama-lama saya nggak mau lagi, pelan-pelan. Bisa bikin, bisa. Tergantung kita mau menderita nggak untuk bilang enggak, mau nggak? Kalau enggak, jangan harap. tapi itu dicobain terus kan. Akan dicoba terus. Hebrew 5:8-9. Though dia seorang anak, dia learn obedience melalui penderitaan. Ini kuncinya. Supaya dia menjadi perfect, menjadi author kita punya keselamatan melalui penderitaan. Bayangkan Tuhan Yesus menderita terus, dia punya keinginan ini, dia bilang, not my will, but your will, Father. My will ini, no, not my will. Bayangkan, should we not also do the same when we are tempted? Yes. Not my will, Father, for your sake, Lord, you suffer for me. I don't want to sin again. Kita harus struggle, saudara-saudara. Jangan enak-enak hidupnya, berdosa dan mengharapkan diampuni terus. Memang Tuhan punya cara untuk mengambil nature man, supaya dia menjadi perfect melalui suffering dan endure setan punya godaan yang kejam, supaya dia bisa mengerti dan menolong kalau kita digoda. Jadi dia menderita untuk saudara dan saya. Bisa saja tinggal di surga tenang-tenang lembarnya. Ngapain saya menderita? Tinggal aja di surga. Dia turun menderita untuk saya dan saudara. Bagaimana kalau digoda dan langsung jatuh? Dan pertanyaannya tuh, semua motifnya apa? Tuhan. Untuk Tuhan, bukan main baiknya. Christ came to stand at the head of humanity, to work out on our behalf a perfect character through suffering.
The children of God will suffer, and through much suffering will gain perfection of character. The stronger man. Nggak ada dia punya halaman, saya lupa berapa. Dan ada yang bilang Tuhan sembuhkan melalui Beelzebub, setan. Lalu Tuhan bilang, kalau Beelzebub usir pasukannya sendiri, kamu waktu usir dengan kuasa siapa ya? Kalau setan usir setan, kamu kalau usir pakai kuasa siapa? Kuasa setan dong. Jadi kenapa kamu bilang saya pakai kuasa setan? Karena kamu kalau usir pakai kuasa siapa? Dia bilang, tapi kalau saya cast out dengan kuasa Roh Suci, betul? Bagaimana kalau seorang masuk ke dalam rumah orang yang kuat dan membinasakannya? Kecuali orang itu harus lebih kuat dari dia. Artinya setan sudah merajalela dengan kekuasaannya. Tunjukkan dia punya muscle dan selalu mengolok kita. Nggak bisa. Tiba-tiba Tuhan datang dan Tuhan bilang, saya lebih kuat dari kamu. Saya lebih kuat. Minggir semua. Minggir. Saya lebih kuat dari kamu. Artinya kalau kita mau bergantung kepada orang yang lebih kuat, yang sudah kalahkan setan. He is a stronger man. Bagaimana stronger man diikat oleh Tuhan? Harus diikat dulu kan? Diikat, baru dirampok kan? Bagaimana setan diikat? Pangeran kegelapan dunia datang dan he have nothing. Dia nggak pernah bisa tembus saya. Nah, kalau saya mau grab George, saya bisa grab dia punya baju, dia punya tangan, saya bisa grab dia kan? Tapi kalau mau grab dolphin, di mana grabnya? Atau seal di laut, di mana saya bisa grab seal? Mau tarik dolphin, pegangnya di mana? Licin semua kan? Jadi setan mau grab Tuhan, dosa itu adalah gagang yang bisa ditarik setan. Tapi kalau nggak ada gagang, gimana tarik? Tuhan bilang, kamu datang, kamu nggak ada gagang di sana, nggak bisa kamu tarik. Karena di situ setan di apa? Diikat. Setan diikat karena nggak ada gagang. Dan dosa itu mengikat, the cord of his sin. Jadi karena nggak bisa menggoda, yang diikat sekarang siapa? Setan. Setan diikat. Bayangkan, setan diikat oleh Tuhan Yesus. Karena dia sudah mengaku dialah yang paling kuat. Waktu seorang yang kuat, arm keep his palace, dia punya goods in peace. Tapi waktu orang yang lebih kuat datang, dia akan overcome him. Jesus is the stronger man. Tuhan lebih kuat. Jadi pikir, kalau Tuhan lebih kuat, kenapa saya harus jatuh? Kenapa? Why do I have to fall on the hands of the weaker one? I don't have to. I don't have to. The Spirit of the Lord is me. Dan Tuhan bilang apa? To preach the deliverance of the captive. Dia akan bebaskan tawanan setan. Dan set liberty mereka yang sudah di-bruise dengan setan. Tuhan datang, dobrak dia punya penjara. Dia bilang, keluar semua. Dan setan harus diapa dulu? Diikat dulu. Man, setan kira-kira senang gak dengar-dengar gini? Marah dia, saudara-saudara. Bagaimana dia caranya marah? Dia akan pulang, dia akan goda saudara-saudara habis-habisan. Supaya waktu kalian jatuh, gak ada guna belajar. Pasti. Dia akan goda, dia bikin jatuh saudara nanti. Jatuh, oh dia percaya jatuh. Pas jatuh, jatuh. Gak ada gunanya khotbahnya katanya. Sebelum kita pulang ke mana? Berdoa. Tuhan, saya nggak mau diikat orang yang sudah diikat. Tuhan, tolong sebelum saya keluar dari tempat ini, supaya saya pulang jangan diinjak-injak lagi. Tuhan, saya percaya kabar ini. Saya nggak perlu, saya berharap kepada orang yang lebih kuat. Tuhan, saya mau pulang menjadi orang yang pemenang, bukan yang ditaklukkan lagi. Jangan pulang diinjak-injak lagi. Setan bilang nggak ada guna dengar-dengar. Tuhan, therefore, in the liberty di mana Tuhan telah membuat kita free from the yoke of bondage, dan jangan terikat lagi. Ini jangan terikat lagi. Preserving the will of man. Jadi kita mempertahankan kita punya will.
yang sudah diperbaiki, of course. God does not design, Tuhan tidak inginkan bahwa kita punya will dibinasakan. Karena melalui will kita bisa exercise dan accomplish apa yang Dia inginkan. Karena Tuhan perintah, tapi saya harus exercise saya punya apa? Will. Kita punya will ialah untuk yield kerjasama dengan Dia, dan that, coba ini, kita punya will, kita apa? Yield apa? Berikan, serahkan, lalu kita terima lagi, tapi kembalinya sudah murni. Itu dia. Sudah murni. Jadi Tuhan take it, waktu Dia kembaliin, sudah beda pilihan saya sekarang. Sudah beda. How bitter and painful ini surrender. Jadi surrendernya apa? Berat. Surrendernya berat, saudara-saudara. Kalau saudara pikir, oke, Lord take my will, guess what? Kalau gampang enggak, karena kalau surrendernya apa? Bitter, tapi sangat profitable. Jadi kuncinya bagaimana saya serahkan saya punya apa? Will. Tapi menderita enggak? Karena sudah senang selama ini. Sudah senang. Sudah mendarah daging. Submit yourself therefore to God. Submit your what? Will. Berat enggak? Berat. Karena bertentangan dengan keinginan apa? Hati. Pertanyaannya, who has your will? Who has your will? Letter 24a. The stronghold of sin is in the will. Jadi sin itu dia menguasai kita punya apa? Will. Makanya selalu pilihannya apa? Berdosa, karena di will kita adalah kekuatan daripada dosa. Makanya selalu bikin yang bertentangan. Lalu, aduh Tuhan, minta maaf. Tapi mau bikin lagi. Lalu apa? Minta maaf lagi. Akhirnya pikir-pikir, kayaknya nggak pernah bisa ini. Kayaknya nggak pernah bisa ini. Karena kita tahu salah, tapi bikin terus. Ada yang datang ke kita punya meeting, sesuai ini, atau pertemuan. Mereka akan duduk sepanjang meeting dan bawa pulang beberapa firman testimoni sekarang dan now and then. Mereka pulang ke rumah dan tetap melakukan yang sama dan kadang-kadang lebih parah setelah pulang. Kenapa? Kenapa duduk lama-lama pulang tambah parah? Kenapa? Karena mereka belum memiliki new heart. Wait a minute. Apa itu new heart? New mind. Apa itu new mind? Oh, wait a minute. A new heart is a new mind, which is New will. so how do I give my will to God? I give my heart or my mind. Jesus said, let this mind be in you. Let my will be done. Ini kuncinya. Nanti ini yang dikupas bagaimana cari kasih heart dengan mind. Bagaimana caranya supaya dia memiliki saya punya heart, saya punya mind, saya punya will. Jadi selama ini will itu apa sebenarnya? Heart, mind. Wah, it is the will. Where is your will? Di setan atau di Kristus? Who owns your heart? Who owns your mind? Who owns your will? Now it is up to you. Will you put your will today on Christ's side? Or your new heart? Or new mind? A new heart will I give thee. A new mind will I give thee. A new will. A new will I give you. Kuncinya apa? I give my mind. Nah, itu prosesnya. Ingat George tadi? Ingat George tadi? Pas masuk, not my will, Lord. Jadi waktu digoda bilang apa? Lord, this is my will. No, Lord. What is your will? Kita akan kasih sedikit ya. Dia akan langsung bilang willnya dalam hati dia. Lord, not my will. Dia langsung bilang, lari. That's my will. Lari. If you don't run, your will is on Satan's hand.
Itu bunyi. Kalau bilang lari, nggak lari, setan yang pegang will. Setan bilang, that's my will. Kalau dibilang lari, saya nggak mau lari. Lari, waktu saya lari, kuasa siapa? Tuhan. Saya lari, you are controlled by the will of God. Amen. Harus dengar nggak suaranya? Harus. Itu kuncinya. Saudara-saudara, sudah berhasil, saya sudah praktekkan. Saya nggak bilang saya sudah sampai di mana saya harus sampai, tapi saya sudah mulai ambil langkah praktekkan ini. Dan saya bilang berhasilnya 100%. Puji Tuhan, bisa saudara, bisa. Oh sorry, bisa. Then let us begin right here. The best way for you is to give your mind to Jesus Christ. And the mind is the will to put it on. Seperti yang dilakukan siapa? Matius, mari kita lihat Matius begini apa? Tuhan datang kepada Matius. Dan Matius punya bisnis nggak populer kan? Tax collector. Dan semua orang Jews lihat dia despise, rendah. Karena orang Jews tapi kerja untuk Roma. Dan Kristus bilang kepada Matius, apa kehendak Kristus kepada Matius? What is the will of Jesus in Matthew? Follow me. Dia dengar suara pertama, follow me. Betul? Follow me. Mari kita lihat siapa punya will Matthew live by. Dia punya will, lagi tax collecting. Itu willnya. Saya orang kaya. Tapi dia bilang, dia mau pilih dia punya will atau Jesus will. Ini kuncinya saudara, ini kuncinya. Waktu dia bilang, follow me, that's God's will, right? That's the first voice that he heard. Follow me. And Lord, dia nggak bilang, apakah dia bilang, Lord, when I get good enough, I follow you. Itu yang dia bilang? No. That's his will. Or did he say, Lord, when I have this agony, awful agony of sin, waktu saya menderita, then I will come. Is that what he did? No. That's his will. The will of Jesus is follow me. Well, that is what many of you are saying. Not yet. That's your will. That's not God's will. So, waktu perintah Tuhan datang, kalau saya delay, yang pegang will saya siapa? Saya akan tetap jatuh terus. Walaupun saya nggak mau. Nggak akan bisa. Nggak bisa saya berdiri terus. No. Matthew langsung bangkit berdiri dan mengikuti will Jesus. Dan waktu dia ikut, he's walking in the light. Because he could not follow Christ unless he is walking in the light, and that's the will of Jesus. So when I am tempted, I said, Lord, I don't want to sin, even though I want to. What is your will? And Jesus said, stay away, run away, walk away. That's exactly what you do. Walk away. That's the will of the Father. He'll give you the power, and you have no desire there for a season. Because Satan will come again. And the answer is the same thing. I will ask my Father, what's your will? He said, you know you should be there. Just walk away. Walk away. You shouldn't be eating that. Just leave it. Waktu leave, I'm doing whose will at that moment? God's will. Dan kalau menjadi habit, diulang menjadi character. And setiap kali digoda, no, not my will, but my Father's will. He's gonna say, I think you're ready to live in heaven. Amen. I think you're fitted for the character of heaven, starting with my first decision. If your ears hear a word, di belakang bilang, this is the way, walk ye in it. Kalau dengar, ke kiri atau ke kanan, langsung apa? Langsung turut. Langsung turut. Karena that's the will of who? The Father. Father. Langsung turut. My sheep hear my voice. And then they follow him. His sheep
surrender their will to the shepherd. Sheep-nya Tuhan Yesus bergantung kepada Tuhan karena will mereka di tangan shepherd-nya. Setiap kali shepherd bilang, sheep-nya apa? Turut. They're doing the will of the Father. The will on Christ's side. The new heart is the new mind. The new mind is the will. The will must be given to Christ. The will is given to Christ when I follow Him immediately. When He bid me to follow Him immediately. To immediately follow Him is to walk In the line. Only those who recognize His voice will follow Him, thus giving their heart, their mind, their will on the side of Christ. Will Satan do his part? Satan will try to confuse and overcome and discourage and says, give up. Satan bilang, jangan. Satan bilang, nggak mungkin kamu keep gas loh. Dia akan bilang itu. Is that what you're gonna hear? No. No. You're gonna say, no Satan, enough. I will listen to the first voice. I will follow my Father's will. Setan punya suara itu selalu setelah suara Roh Suci. Yang pertama itu siapa? Kalau nggak dengar pertama, siapa yang didengar? Setan. Setan. Jadi kalau digoda langsung dengar siapa? Jangan ikut, jangan. Kalau jangan, nggak akan berdosa. Jangan. Take it by force. Saya nggak tahu dia punya ini berapa. Kerajaan surga harus take by force. Artinya rampas dari siapa? Tangan setan. Rampas. Seek the kingdom of heaven with a spiritual violence. We will take it by force as Jacob. Jadi setan mau saya hilang kan? Dan dia pegang saya punya apa? Will. Saya apa dari dia? Setan minta dong willnya. Saya mau ini, saya mau selamat lagi. Begitu caranya? No. Apa? Rampas. Saya mau selamat, saya nggak mau. Apa itu rampas artinya? Artinya apa? Strive. Saya mau selamat, setan nggak mau. Strive. Artinya harus bergumul seperti Yakub untuk mengambil saya punya will kembali, atau minta dengan sopan kepada setan. Oh, no way. Kita lihat waktu Yakub fear and distress, dia bergumul kan? The kingdom of heaven suffer violence. Violence take it by force. Violence takes in the whole heart. Resolution, denial, consecrated. Semua itu apa? Mempersiapkan persiapan untuk take away my salvation away from the hand of Satan. Take it by force. Strive, saudara-saudara. Karena kalau berdosa nggak akan masuk surga. Rampas dari setan kuasanya. Berikan kepada siapa? Tuhan. Semua kuasa, feeling harus di-engage. Zeal, earnest prayer, listless, indifference, nggak bisa. Cuek-cuek, nggak bisa. Harus bergumul masing-masing. Earnest, determined, overcome, gain the kingdom of heaven. Gain. Artinya memperoleh, jangan diberikan, jangan dikasih. Kita harus ambil, rampas. Artinya strive. Kalau digoda, enggak. Jangan digoda lo, iya, jangan. Digoda, no, saya kasih Tuhan what you will. No, oke, I follow. Pasti bisa. Setiap kali digoda, setiap kali. Take it by force. Dari tangan siapa? Setan. Rampas keselamatan yang dia sedang rampas dari tangan kita. We must enter the straight gate, yang sempit. Satan telah letakkan agen-agennya supaya saya jangan masuk pintu yang sempit. Kristus sekarang encourage, jangan kita ditakutkan setan. Maju terus, strive untuk masuk. Dosa-dosa yang disayangi itu harus di give up semua. Ini dia, ini strive. Sin yang selalu diinginkan. Kalau perlu cabut mata, kalau perlu tangan dipotong. Itu literal atau spiritual? Spiritual. Kalau ada sesuatu yang membuat saya berdosa, buang hal itu. Buang, jauhkan diri, jangan kasih orang lain.
Itu artinya cabut mata dan potong, artinya kalau ini bikin, buang supaya saya nggak digoda, saya bisa kuat, pas dia kembali lagi sudah kuat. Bagaimana saya kuat kalau masih ada terus? Patahkan tangan kalau perlu. Agonize, menderita. Force your way through the armies that oppose your passage. Setan bilang, jangan surah. Move out of my way. Move, I'm going to heaven. That's what? Agonize. Atau enggak, Tuhan nggak bisa soalnya di blok-blok setan ke surga. Oh, no way. No way. Agonize. Minggir. Saya nggak mau berdosa. Tuhan berikan kuasa. Is that forcing your way into heaven? Symbolically, of course. Not literally. Against the force of darkness. We have heaven to win, hell to shun. Kita mau ke surga, kita mau jauhkan diri dari apa? Neraka. Semua arouse force, seize the kingdom by force. Nggak boleh ada waktu bikin alasan dan blame orang lain dan bilang, oh flatter, kalau seandainya saya punya kondisi lebih baik, saya nggak akan berdosa. Enggak, jangan pakai alasan-alasan. Kita harus, we must tell even those who profess to believe Christ that they must cease to offend God by their sinful excuses. Stop berdosa karena Tuhan diolok-olok dengan dosa itu. Stop berdosa. Jesus sudah provide every emergency. Kalau mereka walk where He leads, He will make rough jadi plain jalannya dipergampang. Dan create atmosphere untuk kita punya soul. Tuhan akan bikin kalau kita ambil langkah apa? Ambil langkah pertama, Tuhan akan buka close door and brings the soul into seclusion. Jadi dia tutup, setan gak bisa masuk. Kalau kita ambil langkah pertama, setan akan talk dengan dia, tapi bicara lebih kuat. Jadi setan bilang, oh kamu gak bisa. Jawabannya apa? Oh setan, bisa. Saya bisa dengan kuasa Tuhan. Setan bisik kepada setan, bisa setan, saya nggak mau percaya kamu lagi. Dan dia akan drive back the hellish shadow of Satan. Kalau digoda, setan, saya nggak mau digoda lagi. Kamu mau saya hilang. Tuhan, tolong saya. Itu apa? Take it by force. Take it by. You really want to go to heaven? Take it by force. And every man yang strive harus temperate apa? Self-control. Tapi dengan the right will. Karena kita mau apa? Crown bukan yang di Olimpik, crown yang nggak bisa panah. Melalui banyak tribulation kita akan masuk kerajaan. Harus lewat tribulation by force, saudara. Drawn to Christ. Impossible untuk dirinya to keep His law. Right? Tapi the selfish heart are as unclean things. Jadi untuk dengan kuasa sendiri impossible. Bagaimana saya bisa di drawn to Christ? Kalau saya Tuhan Yesus ditinggikan, saya akan di draw to Him. Bagaimana saya bisa dipersatukan dengan Tuhan Yesus? Kata draw, lihat arti kata draw. Drag. When Jesus is lifted up, He will drag me to Him. Bayangkan Tuhan Yesus mau selamatkan kita, seakan-akan Dia harus drag kita. Tapi dengan seret, Dia seret, draw. The sinner dilambangkan sheep yang sudah hilang, dan sheep yang hilang nggak pernah tahu jalannya kembali. Dan Tuhan selalu mau impress dan attract kita punya pikiran. Tapi kita nggak bisa ambil langkah pertama. Makanya Tuhan harus apa? Seret. Itu kalau perlu pikul dia apa? Pinggul. Bahu dia pikul. Tapi kita harus ada keinginan untuk apa? Diselamatkan. Harus ada kerjasama. Tidak bisa manusia melakukan hal itu sendiri tanpa kuasa Tuhan. Dan Tuhan tidak akan melakukan apa yang kita harus lakukan untuk diri kita sendiri. Harus ada kerjasama. Jadi kita harus ada ambil langkah menjauhkan, harus jauhkan pencobaan, harus bilang tidak. Semua itu bagian siapa? Bagian kita. Di saat kita kerjasama dengan kehendak Tuhan, kuasa Tuhan apa kuasa? Grace. Stand untuk kerjasama dan
Tapi it will not be substitute to do our work. Dia kasih kuasa, tapi yang harus ambil langkah siapa? Kita. Kita punya bagian. Therefore, it is not the abundance of light. Bukan banyak data terang dan bukti-bukti yang akan membuat orang bertobat. Tapi dia punya langkah untuk menurut yang bikin dia apa? Bukan cuma increase of knowledge, harus dia apa? Praktekkan. Hanya dengan kerjasama kita terima terang dan kita dibangunkan dari kita punya arousing the energies of the will dan kerjasama dengan Tuhan. Kalau orang yang berdosa sudah settle himself in disobedience, sudah puas dengan berdosa, terang dari surga bisa bersinar-sinar seperti kepada Saul tanpa membuat dia bertobat. Kecuali dia incline, dia berikan will-nya kepada Bapa, semua terang yang diberikan tidak ada artinya. Jadi semua yang kita belajar, everything we learn, if we don't take action, means what? Nothing. We go home, tadi dibilang worse. Worse off. Ini yang paling penting, saudara. Kita sudah tahu dia punya langkah-langkah. Enggak ada artinya. Step to Christ. We have to be willing. Waktu ke situ adalah tergantung dari keinginan kita untuk di drawn to Christ. Di bawah kaki Tuhan Yesus kita lihat badan Tuhan Yesus yang menderita, tergantung di situ. Dan kita sadar bahwa dosa kita lah yang membuat Tuhan Yesus digantung di kayu salib. Waktu kita mulai sadar betapa kejinya dosa, kita minta pengampunan dan mengaku semua dosa-dosa kita yang sudah lewat. Dan 1 Yohanes 1:9 menjadi satu janji yang sangat precious, karena kita tahu kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan akan apa? Akan ampuni. Dia dan berikan kita kuasa supaya kita tidak melakukan dosa lagi. Apa langkah berikutnya? Sekarang jalan di dalam terang. Sekarang sudah diampuni, walk in the light. Resolve, exercise thought, exert willpower, gunakan terus. Sudah menang, sekarang jalan, jangan masuk ke dalam kegelapan lagi. Walk uprightly, walk in the way, walk by faith, walk in the spirit, walk in the truth, walk in love, walk in newness of life. It is perfecting holiness. Jadi waktu saya sudah menang, sudah sempurna nggak? Nggak. Satu lagi. Tambah lama, tambah sempurna. Tapi mulainya dengan apa? Will. Mulainya dengan will. Ada cuma satu kuasa yang membuat saya sama dengan Kristus. Kuasa itu namanya apa? Grace. Grace. Dan membuat saya obey firman Tuhan. Kerjasama. Di saat saya kerjasama, grace diberikan kepada saya. Waktu penggodaan datang, saya harus buat saya punya bagian. Ambil langkah pertama untuk bilang tidak, dan kuasa Tuhan diberikan untuk seterusnya, untuk tidak jatuh lagi. Mari kita lihat the placing of the will. Letakkan kita punya will. There will be a constant peril until you understand the true force of the will. Artinya selalu ada bahaya sebelum kita mengerti apa sih will itu. Kita harus percaya janji Tuhan. Dan janji-janji kita atau iman kita tidak ada artinya sampai kita letakkan kita punya will on the side of Action. faith and action. Jadi sementara willnya di tangan setan, nggak ada gunanya pengetahuan kita, betul? Sementara willnya masih dipegang setan, nggak ada gunanya semua yang kita belajar kalau kita nggak serahkan kepada siapa? Tuhan. Nggak ada gunanya. Jangan percaya kita punya emosi, jangan percaya nggak reliable. Tapi jangan despair. Kamu harus percaya, harus ambil keputusan percaya. Memang kelihatannya nggak nyata, ini live by faith kan? But it is you yourself that has brought you in this unenviable position. You must win back your confidence in God. Harus percaya bahwa Tuhan akan tolong. Dia bilang pasti, praktekkan. Yield up your will to Jesus Christ. God will immediately take possession and Work. Ini kuncinya, ini di Yuta kita. Work in you. Yang bekerja dalam saya siapa? Kristus. Dia akan ingat di belakang George, sekarang dia bekerja untuk menyelamatkan saya. Tapi dia sudah kontrol saya punya will. Bisa sekarang? Bisa. Kalau kontrol dia punya will, dia di dalam saya sekarang. Is working in me. Bisa? Oh, bisa sekali. Bisa sekali. Dan waktu setan lihat, dia lihat siapa?
ini kayaknya yang menguasai dia siapa ini? Yang sudah taklukkan saya. Wah, habis. Your whole nature will then be brought under control of the Spirit of Christ. Even your thought subject to Him. You cannot control impulse. Gak bisa control emotion. Bisa inginkan, but you can control the will, and you can make an entire change in your life by giving your will to God. Bisa. Jadi yang kita harus rubah apa? Will. Itu mulanya. Kadang-kadang kita mau rubah apa? Karakter kan? Berhasil? Karena nggak kasih dia punya apa? Will. Will. Sudah mau habis ini. Let this mind, The apa mind? Heart. heart. Apa heart? Will. Let this will be in you, which was also In Christ. the will of Christ. What's the key to salvation? I give Jesus my will. That's the beginning of the walk of salvation. Kita akan teruskan ini pelajaran di Utah. Dari berdosa, diampuni, dan proses sampai masuk kerajaan surga. Semuanya tergantung dari kita punya apa? Will. May not our will, but may the Lord's will be done in our life. Amen. Amen. In heaven, we thank you, Lord. We realize that all depends on surrendering our will, Lord. Even though we want to do what is good. But the question is, who has our will? Lord, teach us how to surrender our will to you, so that it is no longer I, but it is Christ who liveth in me, and my steps are directed by the will of the Father through Christ, through the dwelling of the Holy Spirit. May this become our experience, not just intellectual knowledge, Lord, because we really want to be united with you once we come in the heavens full of glory with 10,000 thousands of your angels. This is our desire, Lord, not our will. Let your will be done in our life, is our prayer. In Jesus' name, amen.